Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan mereview hasil hunting stick atau gamepad yang saya dapatkan di pasar loak Jatinegara, entah itu di Kebayoran Lama. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7 stick gamepad yang ini kondisinya normal semua ya. Sebagian saya ada belasan sih dapat ya, dan sebagian lagi saya taruh di atas lemari. Jadi ini aja yang saya review ya. Nah, ini dua stick ini yang baru aja dapat kemarin ya, hari Sabtu. Nah, ini yang jackpot parah ini ya. Ini adalah gamepad dari Daksa Diron. Nah, ini adalah gamepad flagship ya di tahun kemarin, dan ini harga barunya itu sekitar 600.000 teman-teman, tapi saya dapat di pasar loak seharga 50.000. Wah, ini sangat jackpot sekali guys ya. Kalau di drama Cina ini tuh batu giok guys. Kemudian ini ada stick yang mirip dengan PS5 ya teman-teman, tapi ini bukan dari Sony ya, dari aftermarket wireless controller. Ini feelnya enak banget sih, cuman ini di sininya karet ya, agak licin kalau bekas minyak. Nah, kemudian ini harganya paling 100.000 ya, kalau di online apa 200.000 nggak tahu, silahkan kalian cek aja harga berapa. Kemudian di sini dapat DS4 juga teman-teman ya, ini aftermarket juga, bukan dari Sonson ya. Ini kondisinya normal semua tuh, potnya juga pada bersih ya, mulus ya, makanya saya cek pot. Jadi saya kalau beli stick, kalau pilih stick itu pasti dites dulu, dilihat dulu lubang pot USB nya masih bersih apa enggak ya. Kemudian dapat game sear juga ini ya, tipenya tipe berapa nih, game sear T3S ya, T3S. Ini juga mulus teman-teman ya, bautnya nggak ada yang karatan, nggak ada tanda-tanda bekas bongkar juga, nih masih oke sekali, dan ini no minus semua ya. Nah, ini dapat juga ya, kalau ini yang awal-awal saya hunting nih, dapat X3. Ini adalah stick 1000 umat teman-teman ya. Stick ini murah, enteng, dan nyaman ya, enak ya. Cuman minusnya menurut saya ya, minus bawaan pabriknya itu R2 sama L2 nya tuh kayak nggak enak gitu ya guys ya, feelnya tuh nggak enak gitu, kadang harus mendem banget ngeceknya gitu ya. Kemudian ada IPEGA juga. Ini IPEGA adalah kembaran dari X3 ya, mungkin X3 ini niru IPEGA kayaknya ya, ini branded IPEGA, ini lumayan bermerek ya teman-teman, tapi ini sama percis ya, sama ini, sama X3. Bahkan ini saya holdernya pakai punya X3 dan ternyata cukup teman-teman ya, tuh ternyata cukup. Pun ini lebih enak ya, R2 sama L2 nya lebih enak daripada X3. Ini normal juga, no minus ya, kotor-kotor manja aja. Terus dapat lagi IPEGA, ini kotor, belum saya cuci ya. Ini juga normal teman-teman, semua dapat di pasar loak. Kalau ini bisa buat tablet ya, bisa panjang segede tuh, bisa muat tablet berapa ini ya. Kita sepil harganya guys ya. Ini kemarin saya dapat di harga 25.000, ini saya dapat di harga 50.000 karena no minus teman-teman. Kita coba nyalain. Nah, ini enaknya tuh ada RGB nya gitu guys ya, kalau stick atau gamepad flagship ya. Ini dapat di harga berapa ini ya, kalau nggak salah ceban apa 20.000 gitu ini ya, 20.000 kayaknya, ceban kayaknya ya, ini 10.000 ini kayaknya guys ya, karena saya dua beli kemarin sama yang mana ya. Terus ini 20.000, 20 apa 25 saya lupa, normal juga. Ini ceban 10.000 ya,
Ini IPEGA 10.000 juga, sama IPEGA, oh iya sama IPEGA nih 10.000 nih, saya kemarin tuh waktu hari apa ya dapat ini 10.000 sama ini kalau nggak salah ya, dua kalau nggak salah saya dapatnya. Oh bukan sama ini, sama satu lagi guys, mana ya, sama yang ini ya ini guys, 10.000 ya, saya dapat dua IPEGA 10.000 guys, mantap. Lupa lah sama ini apa, sama IPEGA satu lagi nih, pokoknya 10.000 dan normal semua ya. Bang, gimana caranya hunting stick di pasar lawak? Pengen tes normal apa enggaknya? Gampang guys ya, caranya tuh begini guys ya. Kita bawa handphone, kan kita sudah pasti bawa handphone dong, kalau pemain-pemain emulator pasti bawa handphone dan ada emulatornya pasti ya. Jadi kalian tinggal buka aja emulatornya guys ya, kalian buka bluetoothnya ya kan, kalian buka bluetoothnya guys, terus kita cek untuk gamepad, rata-rata gamepad untuk koneksinya ke bluetooth itu tekan home sama X kan. Kalau stick DS ya, kalau DualShock biasanya tombol home sama share ini ya. Kalau ini kita tekan ini sampai lampunya kedip cepet. Nah dia lampunya kedip cepet seperti ini guys, itu artinya dia sudah mode firing ya, mode siap-siap firing gitu. Kalian tinggal buka ininya guys, buka bluetoothnya, sambungkan perangkat baru. Nah di sini akan muncul wireless controller, kita sambungkan, centang, sambungkan, maka stick akan bergetar atau langsung nyala standby seperti ini ya. Kemudian cara ngetesnya, kita langsung buka emulatornya guys. Kalau saya biasa pakai emulator GameHub karena ada mode tes gitu ya. Kalian buka emulator GameHub, di sini ada logo gamepad nih, kalian buka. Di sini sudah terbaca wireless controller, kita tes. Nah baru di sini kita tes guys. Ini analog kanan, analog kiri ya, R3 L3 pencet-pencetin semuanya, X Y B A ya, start, select, R1 R2 R1 L2. Nah ini normal guys ya, pastiin analognya yang terutama guys ya, analog itu karena paling dipakai ya dalam stick itu ya. Nah ini normal tuh ya, kita atas bawah ya, kiri kanan, dan dia kembali ke tengah. Nah itu normal berarti guys ya, sama seperti itu ya. Terus untuk stick-stick yang lain yang kalian nggak kenal, misalnya ini saya kemarin nggak kenal nih kan, ini gimana cara ngaktifnya, karena ini saya kelihatannya mulus bersih, jadi ini saya beli tanpa saya cek ya, karena saya udah kesenangan banget ya dapat flagship ya. Ini kita sepil dulu guys ya. Di sini ada 4 tombol, satu ini apa namanya, ini saklar, ini juga ada. Ini tuh fungsinya buat ini apa nih, kalau kita atasin ini jadi R2 nya L2 nya jadi bisa gas kecil, gas pelan gitu ya, gas pelan, gas cepet gitu, apa sih namanya lah istilahnya. Jadi kalau segini berapa persen, set jadi buat main game balap ini cocok nih, gitu ya. Kalau kita ke bawahin ya ini langsung kita langsung 100 gitu, langsung on off. Kalau di keatasin jadi 1%, 2% sampai 100 gitu ya. Ini namanya juga flagship ya guys, jadi banyak fiturnya ya guys ya. Di sini ada buat Android, Nintendo Switch, PC, terus Bluetooth 2,4 GHz ya. Saya biasanya pakai PC bisa ya, kalau buat ke Android ke sini juga bisa, bebas ya mau kemana aja ya. Saya biasanya ke PC guys ya. Nih caranya, misalnya buka Android aja lah, kita ke Android, saklarnya ke siniin, terus kita nyalain. Oke ini sudah nyala, ini belum firing, ini mencoba firing ke device yang sebelumnya aktif, cuman karena yang belum ada yang aktif jadi dia tetap kedip. Caranya gini guys, di sini ada tombol sinyal,
kita tekan. Nah, sampai dia kedip cepet itu artinya dia sudah siap untuk di firing guys ya. Kita coba firing guys ya, siapa tahu kalian nanti dapat stick yang begini juga. Cara konekinya gimana begini guys. Kita buka bluetooth, kita ini Xbox-nya kita hapus dulu guys ya, karena pembacanya Xbox tadi. Kita klik sambungkan perangkat baru ya, sambil kita lihat. Nah, di sini akan muncul Daxa Diron sama Xbox wireless ya. Terbacanya Xbox wireless kalau di Android. Kalau kita majuin ke 2,4 GHz itu akan terbaca Pro Controller. Jadi ada 4 mode ini guys ya. Kita coba konekin aja guys. Nah, ini kita checklist lagi. Terus sambungkan, maka stick akan bergetar dan lampu akan standby menyala ya. Ini fiturnya banyak sekali teman-teman ya. Lagi-lagi kalau mau kita tes tombolnya berfungsi apa enggak, kita masuk ke aplikasi Game Hub emulatornya ya kalau saya, karena lebih gampang. Masuk ke sini, Xbox controller sudah terbaca, kita masuk ke tes. Nah, di sini analognya enak banget ini guys, sumpah. Maklum lah ya kalau harga mahal, kualitasnya juga oke. Nah, empuk banget gitu analognya, smooth guys. Tuh, arah atas bawah kiri kanan, terus select, terus start, terus X, A, B, Y, R1, R2. Nah, ini ya maksudnya tuh kalau kita ininya dikebawahin saklar ini, dia langsung 100% pas kita pencet. Tuh langsung 250 ya. 255 tuh. Tuh kalau kita ke atasin dia lebih empuk, lebih panjang gitu ya. Jadi bisa kita atur seberapa intensitasnya. Tuh ya, bisa dari 1 sampai 255 maksimal ya. Buat game balap nih di PC mungkin enak ya, bohem gitu ya kan. Ini R1, RL1. Nah, ini normal. Nah, kalau udah normal baru kita tawar-tawar guys. Bang, ini berapa bang? Cepet jang katanya. Lah, gocap aja bang lah. Nggak dapet katanya, 70 aja 7. Gocap aja bang. Ya udahlah, gocap. Nah, kasih nanti deh guys kita guys. Oke, kita lanjut fitur selanjutnya dari gamepad ini guys. Kali aja kalian penasarannya. Ini tuh bisa dibuka ternyata mikanya. Dan ini dibuka bukan semata-mata variasi, bukan semata-mata gaya-gayaan guys ya, tapi fungsinya itu ada guys ya. Sebentar guys, ada fungsinya ternyata guys ya. Jadi fungsinya di membuka itu adalah tujuannya untuk meng-switch atau merubah layout daripada ini guys ya. Ini kan misalnya kalian pakainya Nintendo Switch, nggak biasa pakai A ada di sini, X ada di sini. Bisa guys, kita putar guys pakai obeng min ya. Pakai obeng min kita putar guys. Tuh. Lihat layoutnya berubah nggak? Y-nya jadi ada di sana. Tuh. Tuh. Getarannya. Ini lampunya bisa kita ubah juga dengan cara tekan Fn sama ini. Tuh, merah. Ini standby di warna biru mungkin. Ini merah lagi. Ini RGB kayaknya. Oh enggak, ini kedip ya. Ini mati ya. Cara hidupnya gimana? Oh ini redup. Yang supaya ini gerak, ininya kedip gimana ya? Gimana sih? Supaya ini kalau gini gerak, yang ini yang kedip-kedip gimana? Kayaknya bisa deh, tapi gimana caranya ya? Oh ini Fn atas getar ya, mengatur seberapa kencang getarnya, kurangi, tambahi, matikan, kurangi ya. Ini getarnya enak banget guys, sumpah. Nah, oke, jadi ini juga bisa kita
cabut ya guys tuh ya. Ini tuh bisa kita oprek-oprek guys ternyata ya. Ini tuh kalau kita ini rusak atau kita bosen pengen yang ganti guys, ininya tinggal cabut aja, congkel plug and play ya guys ya. Enak sekali ini stick ya, pokoknya jackpot sekali ini. Batu giok dari drama Cina ini, the real ya guys ya. Oke, dan semua sama guys ya. Ini juga sama cara firingnya, tekan tombol home sama share untuk DS ya, sampai dia lampunya kedip cepet, sudah mulai firing. Dan ini juga kalau ini kalian pakai A dulu atau pakai X dulu ya firingnya tuh. Saya lupa nih pakai apa, kayaknya ini nih tuh. Kalian kalau bingung buka dulu YouTube ya kan, tutorial caranya gimana ya. Ini juga IPEGA tuh. Kalau IPEGA di sini ada tulisannya. Kalau Android berarti Android sama Android gini tuh. Nah ini sudah mulai firing, sudah bisa di firing karena sudah kedip ya. Oke guys, jadi itu dia review singkat dari saya. Nggak singkat sih, ini 16 menit ya. Jadi kalian yang suka hobi hunting di pasar loak, cara ngetesnya seperti itu guys ya. Kita tes pakai aplikasi GameHub. Oke. Oh ya, mungkin ada yang mau nanya, ini adalah kotak tisu teman-teman ya. Ini adalah kotak tisu yang saya modif, saya pasangin kipas buat main game teman-teman tuh ya. Udah 3 kipas, tinggal pasangin aja di sini. Serot, masukin HP-nya ke sini, set, main game dah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.